Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran fisika yang asik dan Menyenangkan. kalian hari ini. Baik. Alhamdulillah. Papa juga dalam keadaan sehat-sehat saja dalam keadaan. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ketua kelas bawa kita mulai. Pertanyaan Bapak Guru, kita perhatikan ruangan Bapak. Tidak berasa nama Bapak. Terima kasih untuk ketua kelas yang telah membawakan doa. Silakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadirannya. Adrianus Berek, adik Kamila P. Kelau, Eventus Yubatani, yoga di mana? Yoga sakit kah atau sampai terang? Sakit. Oh iya, sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik anak-anak, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kamu pernah minum es teh? Pernah. Semua suka kan? Ya. Ya. Kalian juga pernah minum teh hangat? Pernah. Kalian tahu cara membuat es teh hangat dari mana? Ya, untuk menjawab rasa penasaran kalian, kita akan belajar bersama tentang kenapa? Tentang asas Black. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajarannya, kalian perlu tahu atau mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dibacakan. Sabta, tujuan yang pertama apa? Satu, melalui pengamatan pada berpikir dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan asas Black dengan baik dan benar. Iya. Kemudian, Kedua, setelah melakukan kegiatan praktikum, peserta didik dapat mengajukan konsep asas Black dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. ini tidak. Yang pertama, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat melakukan pengukuran suhu air panas dan suhu air dingin dengan tepat. Yang kedua, Oke. melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat melakukan pengukuran suhu akhir campuran akibat perubahan suhu air panas dengan tepat. Peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab yang baik. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya. Itu yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak tetap rajin belajar ya. Ya. Pusatkan perhatian, fokus pada apa yang disampaikan, dia bisa menambah pengetahuan kaliannya. Ya. Demi meraih masa depan yang lebih Baik. cerah dan lebih. Baik. Kita melanjutkan pelajaran ini. Bapak perlu mengetahui kemampuan awal kalian tentang materinya. Jadi di awal pembelajaran ini ada namanya pretest atau tes awal kalian tentang materi yang akan dipelajari. Jadi pretest ini kita akan menggunakan quizzes, ya. Jadi silakan siapkan HP kalian, aktifkan datanya. Bapak akan bagikan link quizzesnya di grup WA, kemudian masuk lewat link yang dibagikan tadi. Bisa? Oke. Link yang dibagikan. Pada model pembelajaran ini, kalian akan diperlihatkan atau ditayangkan video. Nanti kalian akan melihat video tersebut. Kemudian silakan membuat pertanyaan berkaitan dengan video yang kalian lihat ya. Setelah itu, untuk menjawab rasa penasaran kalian berupa pertanyaan itu, kita akan melakukan percobaan sederhana.
kita akan melakukan percobaan. Setelah itu kalian akan melakukan analisis data, kemudian mempresentasikan apa yang kalian kerjakan di dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Baik, untuk sumber belajarnya kalian bisa gunakan bahan ajar. Sebentar Bapak membagikan bahan ajarnya. Dan juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian bisa belajar dari internet. Mungkin ada yang tidak diketahui, bisa belajar dari internet atau bisa belajar dari YouTube. Sekarang ini kalian silakan mengelompokkan diri dalam kelompok yang sudah Bapak baginya. Silakan mengelompokkan diri dengan tertib. Arahkan pandangan kalian ke depan. Ini proses pembuatan es kopi susu. Ya, selesai. Satu lagi ya. Ini air panas dicampur air dingin. Air panas yang berwarna biru, air dinginnya berwarna kuning. Dari tayangan video yang kalian lihat itu, yang tadi pertama apa? Cara membuat es kopi susu ya. Jadi caranya bagaimana? Ada mencampurkan air panas, kemudian ada juga es ya. Air panas dicampur dengan es, ya kan? Yang semula panas dicampurkan yang dingin, kemudian menjadi yang identifikasi masalahnya dan bisa pertanyaan. Kira-kira apa yang bisa kalian tanyakan tentang video yang kalian tonton tadi ya? Mungkin ada yang mau bertanya? Ayo, silakan, Kamila. Baik, di sini saya mau bertanya, proses fisika apa yang terjadi pada saat air panas dicampur dengan air dingin? Air? Mungkin ada lagi? Ayo, Sabta, silakan. Baik, saya akan bertanya, apa yang terjadi dengan air panas dan air dingin sehingga ketika dicampur berubah menjadi hangat? Iya. Mungkin dari awal pembelajaran ada yang mungkin bisa memberikan pendapat. Apa saja yang kalian ketahui? Kira-kira apa proses fisika apa yang terjadi tadi di video yang kamu tonton tadi? Mungkin ada? Pasti ada. Baik, di sini saya akan pendapat yang saya ambil dari awal pembelajaran hingga saat ini yang saya ketahui. Yang pertama, asas Black. Iya, asas Black itu pertama untuk ada lagi? Pas, ya silakan dulu. Jadi jika menjawab bahwa proses fisika ini itu asas Black ya? Oke. Baik, dari awal pertemuan kita sampai saat ini selalu ada pertanyaan ya? Selalu ada pertanyaan. Untuk menjawab rasa penasaran kalian, maka kita perlu melakukan namanya praktikum atau percobaan. Ya, dari percobaan pertama, ukurlah volume air dingin 100 ml ya. Airnya sudah ada, silakan diambil dari aku yang ada. Nanti dalam kelas itu 100 ml ya. Pas di garis ya, jangan lebih kan?
Usahakan pas, kalau lebih dikurang itu. Kalau menunjukkan angka berapa berarti itu hasilnya. Amati hasilnya secara baik dan isilah hasil itu ke dalam LKPD. Berapa itu LKPD? Dia benar-benar berhenti. Ikut agak lama. Kalau sudah itu bisa diskusikan. Diskusikan itu gunakan bahan ahli yang ada. Bisa menjadi informasi itu bisa digunakan HP misalnya. Ya silakan didiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Supaya kami ya gunakan rumus yang ada itu. Kita ada kan ada QS sama dengan Q. Ya yang panas ini mana? Apa yang panas? Yang panas apa sih? Iya, yang dinginnya? Ya, berarti bandingkan dengan yang tadi di percobaan yang panas, air panas. Ya, air dingin. Gunakan. Cocokkan jadi. Ya, air panas sudah. Ya. Airnya C-nya berapa? Iya, betul sekali. Ya. Sekarang dibuat diketahui M-nya berapa, T-nya berapa, ya. C-nya berapa? Ada kan diketahui C-nya. C airnya berapa itu? C airnya berapa? Coba lihat di LKPD-nya ada itu. Di LKPD-nya ada. Di sebelah. Ada kan itu? Color jenis. Ya, diskusikan, ya. Dihitung bersama-sama ya. Hingga bisa menemukan hasil yang tepat. Baik, selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami kepada saudara pembaca satu. Terima kasih. Setelah melakukan percobaan, amati perubahan suhu pada air yang sudah dicampur. Bagaimana perubahan suhu air panas dan perubahan suhu air dingin setelah dicampurkan? Apakah ada perubahan? Jawaban, tentu saja ada perubahan karena pada saat air dingin dicampur dengan air panas, maka akan terjadi perpindahan panas atau kalor dari air panas ke air dingin sehingga suhu keduanya sama. B. Air dengan suhu manakah yang melepaskan kalor? Bahwa bunyi dan persamaan asas Black sebagai berikut. Bunyi asas Black adalah pada saat pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang seharusnya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima saat yang suhunya tersebut menjadi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. B. Air dengan Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, kami silakan. sudah ada. Silakan kembali. Satuan dari kalori jenis itu kalor. Yang benarnya adalah kalori ya. Kalori per gram derajat Celcius. Untuk suhu itu satuannya selalu derajat Celcius. Massa itu pasti
gram ataupun kilogram. Baik, dari hasil diskusi mungkin ada yang mau menyimpulkan. Kelompok 1 ada, kelompok 5. Ya, majunya ke sini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari kita semua. Bunyi asas Black adalah pada saat pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Persamaan asas Black yaitu M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. M1 kali C1 dalam kurung T1 kurang T akhir sama dengan M2 kali C2 dalam kurung T akhir kurang T2. Gerakan air hangat dan air dingin semacam itu merupakan contoh peristiwa perpindahan secara asas Black, dan dalam percobaan tadi yang melepas kalor adalah air panas dan yang menerima kalor adalah air dingin. Sekian dari saya, terima kasih. Memberikan penguatan materi ya. Ya. Untuk materi hari ini tentang asas Black. Jadi perhatikan secara baik ya. Asas Black. Jadi itu ada gambarnya. Itu ada gambar air panas dicampur air dingin. Apa yang terjadi apabila dua zat yang berbeda suhunya dicampur dalam wadah yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya? Kamu sudah tahu kan? Ya. Ya, menurut Joseph Black, penemu asas Black ya. Ya. Kalau mengalir dari suhu tinggi ke Suhu rendah. artinya saat yang suhunya tinggi akan dan saat yang suhunya rendah akan hingga mencapai keseimbangan, yaitu suhunya sama. Kalau yang dilepas oleh saat yang bersuhu tinggi, ada bunyi asas Black di situ. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas saat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima saat yang suhunya lebih rendah. Dilepas sama dengan diterima. Atau ada yang tadi bilang dilepas sama dengan diserap. Ya, ini rumus lanjutan dari persamaan asas Black. Tadi dilepas sama dengan diterima. Yang lepas berarti yang bersuhunya tinggi ya? Yang terima bersuhunya rendah. Berarti di situ tadi ada M2 kali C2 kali delta T sama dengan M1 kali C1 kali delta T, ya kan? Ya. Lanjut M2 kali C2 kali T2 kurang T akhir, ya? Suhu akhir sama dengan M1 kali C1 gram bersuhu 15°C. Jika tidak ada kalor pencampuran maupun kalor yang terserap botol termos dan kalor jenis kopi sama dengan susu sama dengan air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, maka berapakah suhu keseimbangan campur? Susu. Nah, itu kopi ya. Iya. Tentu kopi itu yang lebih panas tadi ya. Berarti kopi yang melepas kalor, sedangkan susu menerima kalor. Jadi massa susu dikali kalor jenis susu dikali dengan delta TS ya. Sama dengan massa kopi dikali kalori jenis kopi kali delta TK. Tadi massa susu 20 ya? Ya. Kalori jenis 1. Itu T. Artinya yang materi yang suhunya lebih dingin berarti suhu akhir dikurangi suhu materi itu ya? Ya kan? Ya. Tadi suhu susu kan 5. Ya. Berarti suhu akhir T dikurangi 5. Sedangkan untuk yang kopi di situ adalah 230 dikali 1. Kemudian dalam kurungnya suhu kopi karena panas ya, dikuranginya suhu akhir, diperoleh. Iya, hasil akhirnya adalah 74 derajat Celcius. Jadi suhu akhir dari pencampuran antara 70 dikurangi dengan
Hasilnya adalah bisa diperhatikan. Soal terakhir. Soal yang terakhir ya. Suhu 3 macam cairan bermassa sama A, B, C masing-masing adalah 20 derajat Celcius, 20 derajat Celcius. Jika A dan B dicampur suhunya menjadi 26 derajat Celcius. Sedangkan bila B dan C dicampur suhunya menjadi diperbanyak adalah pH sama dengan 30 derajat Celcius. Kira-kira bisa paham? Bisa. Memahami pembelajaran pada hari ini atau belum ya? Silakan masing-masing dengan bisa jawabannya singkat sesuai apa yang kamu ketahui, apa yang kamu peroleh dalam pembelajaran hari ini. Itu adalah pertanyaan. Apakah Anda sudah memahami materi yang diajarkan? Dijawab saja. Ini menit. Tulis namamu di bagian atas ya. Ada kelompok yang menurut Pak itu kinerjanya sangat baik. Ya, jadi kita wajib memberikan apresiasi atau penghargaan kepada mereka. Jadi kira-kira kelompok mana yang paling terbaik ini? Satu. Ya. Kelompok yang paling terbaik itu jatuh pada kelompok 5. Nanti hadiahnya sebentar baru Pak kasih ya. Untuk mengetahui kemampuan kalian, pemahaman kalian tentang materi pada hari ini, perlu diadakan tes ya. Jadi di awal sudah ada pretest, di akhir ini juga ada post test ya. Jadi untuk post test ya silakan mulai. Kita sampai di sini ya. Materinya telah selesai. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Jangan lupa belajar untuk pertemuan berikutnya ya. Dan pertemuannya tentang perpindahan color, materi tentang perpindahan color ya. Jadi kita akan belajar ada konduksi, konveksi dan radiasi ya. Jadi silakan pelajari di rumah. Baik, tugasnya nanti silakan dikerjakan di halaman terakhir, halaman paling terakhir dari bahan ajar ya. Cara tugasnya di situ. Silakan dikerjakan di depan Pak Masuk dikumpulkan ya. Baik, anak-anak tetap rajin belajar, tetap rajin membaca supaya bisa menambah pengetahuan, memperluas wawasan. Semua itu demi masa depan kalian yang lebih baik kita atau masa depan yang lebih cerah. Baik, pertemuan kita terakhir sampai di sini. Tadi di awal kita buka dengan doa, sekarang juga tutup dengan doa.
Jadi jumpa ada apa kelas ya? Sekarang Kami akan kembali dilakukan dan dikerjas dengan penggunaan kami dalam nama Bapa dan terima kasih juga, silakan kembali akan duduk. Pertemuan kita berakhir di sini ya. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang, Pak.